Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, doa pembersihan rumah bagaimana Pak? Yo niat ingsun ngresiki omah sudah selesai. Mungkin saya dulu ditanam di lain tempat. Mungkin saya dulu ditanam di lain tempat. Soalnya pas nanam habis maghrib, tak konangin Pak, sampai sekarang nggak saya cari. Apa ini? Tak konangin. Saya nggak tahu ya. Maksudnya apa? Apakah Anda ini menanam ya, supaya menanam pagaran gaib atau apa di rumah Anda gitu ya? Atau bagaimana? Atau Anda ini katakanlah orang lain ya, nanam pagaran supaya Anda ini banyak masalah atau bagaimana ya? Lebih sulit itu punya kita sendiri gitu ya. Misalkan Anda ini sering ke dukun ya, datang ke orang pintar ya, pasang pagaran gaib, pagaran rumah dan sebagainya, itu lebih sulit untuk dihilangkan ya, lebih sulit untuk dihilangkan daripada itu sihir orang lain yang kirim ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita pasang pagaran rumah, pagaran badan, itu kita welcome, monggo silahkan gitu. Silahkan masuk gitu. Ibaratnya seperti itu. Sedangkan ketika kita ini katakanlah apa itu? Ketika kita ini katakanlah apa itu namanya? Kita terkena sihir, telu santet, itu kan enggak mau kita gitu loh ya. Ibaratnya kan kita enggak mau. Siapa sih gelem disihir? Enggak gelem toh. Sedangkan ketika kita ini pasang pagaran, itu kita menginginkan. Tapi kadang kita enggak sadar bahwasanya pagaran itu juga sama dengan kodamnya gitu. Nah, cuma tujuannya saja berbeda. Kodam tadi tujuannya supaya menjaga diri Anda dari mara bahaya, dari sihir telu santet. Tapi kalau kodam punya dukun sihir, itu memang sengaja menyerang diri Anda ya. Tapi kodam Anda yang Anda pasang tadi itu kan juga butuh makan gitu loh ya, butuh sesaji. Nah, tidak hanya asal pasang ya, asal pasang suruh jaga ya. Ibarat Anda punya pembantu mbok kongkon joko terus ndak mbok keimangan kaliren, apa yang terjadi ya? Bukannya menjaga tapi merusak kehidupan. Wah, ini yang harus hati-hati ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan gambaran atau memberikan gambaran kepada diri Anda bahwasanya pagaran ya, pagaran gaib yang kita tanam sendiri itu beresiko. Resikonya lebih berat daripada sihir gitu. Nah, tapi apapun itu ya, ketika energi negatif Anda, energi positif Anda itu lebih besar daripada energi tadi, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi teman-teman nonton Senin, kalau kehidupan Anda terpengaruh ya, kalau kehidupan Anda ini terpengaruh dengan adanya kodam, dengan keberadaan kodam yang ada di dalam diri Anda atau yang ada di sekitar Anda, berarti itu menunjukkan bahwasanya energi Anda itu negatif ya. Nah, energi negatif inilah yang harus kita hilangkan ya. Energi negatif ini kita hilangkan, kita usahakan, kita upayakan energi kita menjadi energi positif, sehingga pengaruh-pengaruh keberadaan dari makhluk halus itu ya tidak berpengaruh terhadap diri kita. Jadi rumusnya di situ. Nah, untuk pertanyaannya soal doa, bagaimana doa pembersihan ya? Loh, Anda itu ibadahnya kencang, tirakatnya kencang ya, itu dengan sendirinya membersihkan ya.
membersihkan rumah Anda. Tapi lek ibadahmu melempem, tirakatmu melempem, ya, maka ya ndak akan bersih. Ya, walaupun Anda berdoa sampai elek juga ndak akan bersih. Jadi yang paling penting itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Ya, contoh misalkan, Anda berdoa untuk pembersihan, tapi omamu ini rusuh, ndak tahu kok sapu, misalkan, ya ndak akan bersih. Ya, Anda doa pembersihan, ya, tapi omamu ndak tahu bopel, misalkan, ya ndak akan bersih, gitu ya. Jadi harus sinergi antara lahir dan batin itu harus benar-benar bersih, dibersihkan, ya, dipel, ya, terus penataan ruang itu dirapikan, ya, terus ventilasi itu harus ada. Jadi suasana rumah itu benar-benar hidup gitu loh ya. Suasana rumah benar-benar hidup, sirkulasi udara benar-benar muncul ya. Rumah bersih, rapi. Jadi buat ibadah nyaman, tenang. Nah, maka dengan sendirinya makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda atau yang ada di dalam rumah Anda itu benar-benar pergi. Lah, orang katakanlah di dalam rumahnya angker ya, akhirnya mempengaruhi kehidupan, itu biasanya ya satu rumah itu kena semua. Makanya ketika kita melakukan pembersihan itu semua yang ada di rumah itu harus benar-benar sinergi. Kalau misalkan yang melakukan pembersihan hanya diri Anda, yang berdoa diri Anda, yang telu maksiat, yang tirakat Anda yang telu maksiat misalnya, ya kalah Anda gitu. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan ya untuk teman-teman tahun Senin ya. Apa yang harus dilakukan itu, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mengalami kondisi semacam itu. Ya lakukan perbaikan, ya, lakukan pembersihan, tidak hanya lahir juga batin. Ya, demikian motivasi hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.